Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam cara renungan pagi pada hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan, Engkau kembali memberi kami kepercayaan untuk menghidupi sepanjang hari ini dengan satu keyakinan Engkau menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya sepanjang hari ini ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan singkapkan, yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepada Tuhan dalam setiap rencana-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Jamah kami Tuhan, berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tema renungan kita pada pagi ini adalah berlari dengan tujuan. Ya, berlari dengan tujuan yang terambil dari kitab surat 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Ya, 1 Korintus pasal ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingannya, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang bertelinga dan mendengarkan serta melakukannya di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ingin hidup kita yang hanya satu kali di dunia ini bukan merupakan hidup yang sia-sia, namun hidup yang mulia dan bermakna, maka hal ini haruslah dimulai dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Sekali lagi, kalau kita ingin hidup kita tidak sia-sia, hidup yang satu kali saja di dunia ini, maka kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi pertanyaannya bagi kita pada pagi ini, bagaimana kita dapat mengenal kehendak Tuhan bagi diri kita? Oleh sebab itu di sini penting bagi kita untuk menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Misalkan semakin kita akrab dengan seseorang, maka kita akan semakin mengenal isi hati yang bersangkutan. Amin. Sama seperti suami istri yang relasinya dekat dan akrab. Tentu saja sebelum suami berkata, "Tolong buatkan saya kopi," biasanya istri yang sudah memiliki relasi yang begitu dalam, erat dan akrab dengan suaminya, si istri pasti sudah mengerti bahwa suaminya menginginkan kopi. Begitu pula sebelum sang istri berkata, "Tolong antar saya ke pasar," pastilah sang suami juga mengetahui bahwa sang istri ingin diantar ke pasar. Betul saudara? Ada semacam kontak batin di antara mereka berdua, karena mereka sangat dekat satu dengan yang lain. Saudara, apa yang dipikirkan oleh sang suami? Kalau kita pikirkan, ya, juga sebenarnya apa yang dipikirkan oleh sang istri. Ya, sehingga tidak jarang tanpa berjanji, sebenarnya tanpa satu kesepakatan bersama-sama, mereka kadang-kadang mengucapkan kata yang sama. Ya, saya dengan istri saya demikian, saudara.
Ya, ketika saya ingin mengatakan sesuatu, terkadang itu sudah terlontar dulu di mulut istri saya. Nah, artinya saudara, ada satu kesatuan cara pikir, kesatuan batin, ya, yang saling menguatkan. Nah, kalau kita ingin hidup mengenal kehendak dan rencana Tuhan, tidak ada jalan lain kecuali kita harus membangun relasi yang semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dengan demikian, relasi yang akrab dengan Tuhan, kita bukan saja hidup dengan tujuan yang jelas, namun terlebih-lebih lagi kita juga hidup dengan tujuan yang mulia, yaitu hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan sebagai akibatnya, tentu saja hidup kita yang hanya satu kali di dunia ini bukan merupakan hidup yang sia-sia, amin, namun hidup yang penuh dengan makna. Inilah topik kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita berlari dengan tujuan. Saya secara pribadi, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, anugerahnya, kesetiaannya, kemurahannya, dan bahkan masih banyak lagi yang telah Dia limpahkan dalam hidup saya. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah iseng di dalam memilih, menetapkan saya sebagai orang percaya kepadanya. Saya percaya, saudara, kalau saya dan saudara diciptakan di dunia ini untuk satu tujuan yang jelas. Bukan karena Tuhan sedang iseng, saudara. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26, di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, dia mengibaratkan kehidupan kita itu, saudara. Kehidupan para murid-murid Yesus, para pengikut Kristus, itu bagaikan atlet yang sedang mengikuti sebuah perlombaan. Nah, dalam konteks ini perlombaan lari, saudara. Dalam ayat yang ke-26 tadi dikatakan di sana, saudara, dalam ayat ke-26, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja meninju, memukul. Nah, saudara, kalau semisal diri kita ini adalah seorang pelari, maka kita tidak boleh berlari asal untuk berlari. Namun kita berlari dengan tujuan. Kalau seumpama diri kita ini adalah seorang petinju, maka kita bukanlah petinju yang sembarang saja melayangkan tinju. Namun kita harus mengenai sasaran yang jelas. Rasul Paulus menjelaskan hal ini, saudara. Ya, menjelaskan. Dengan kata lain, Paulus ingin berkata bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Pertanyaannya, mengapa hidup harus memiliki tujuan yang jelas itu penting? Nah, yang pertama, mengapa kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas sehingga itu menjadi penting kita lakukan, saudara? Yang pertama, karena Tuhan menghadirkan kita di dunia dengan tujuan yang jelas. Ya, seperti yang telah saya kemukakan tadi, Tuhan tidak pernah berbuat iseng di dalam penciptaannya akan kita. Termasuk apabila Ia menciptakan saya dan saudara, menghadirkan kita di dunia ini. Ya, bukan karena Tuhan sedang iseng. Tuhan memiliki tujuan di balik tindakan-tindakannya dalam menghadirkan diri kita di dunia ini, pada zaman ini. Tujuan yang bukan asal tujuan, namun tujuan yang jelas, bahkan tujuan yang mulia. Nah, hal ini dikemukakan kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 139. Ya, di dalam Mazmur pasal 139, saudara, ayatnya yang ke-14. Ya, kita akan baca Mazmur pasal 139. Ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi,
Di dalam ayat 16 yang kita baca tadi, saudara, pemazmur berkata bahwa ketika dirinya masih berada dalam kandungan ibunya, yaitu ketika ia masih berupa janin atau bakal anak, Tuhan sudah menuliskan hari depan yang akan dia lalui. Artinya Tuhan sudah menyusun rencana untuk masa depan kita. Dengan kata lain, Tuhan memiliki tujuan atas keberadaan diri. Hal ini bukan hanya berlaku untuk sang pemazmur saja, tetapi untuk setiap diri kita juga yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ada di dunia ini karena Tuhan memiliki tujuan yang spesifik atas hidup kita. Amin. Spesifik, jelas. Oleh sebab itu kita juga harus hidup dengan tujuan yang spesifik atau tujuan yang jelas. Itu alasan yang pertama, saudara. Alasan yang kedua, mengapa kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas dalam hidup ini, adalah karena hidup yang efektif adalah hidup dengan tujuan yang jelas. Sekali lagi, kalau ingin saudara memiliki hidup yang efektif, maka milikilah tujuan hidup yang jelas. Apabila kita hidup tanpa tujuan yang jelas, maka hidup kita akan berputar-putar tanpa arah. Sama seperti kalau kita naik mobil, saudara, misalkan di kota ini terlalu dalam, saudara, ya, kita naik mobil sembarang saja, naik di simpang 5 sana, saudara, tanpa bertanya ini mobil mau kemana. Lalu ketika mobilnya jalan, saudara, tahu-tahu dia sudah ada di Sirombo, saudara, di Nias Barat. Padahal tujuan kita mau ke Gunung Sitoli. Kita akan dibawa muter-muter. Kenapa, saudara? Tidak punya tujuan. Ditambah lagi misal sopirnya juga tidak punya tujuan mau kemana. Bisa-bisa kita mungkin sampai entah kemana-mana. Inilah kalau orang tidak memiliki tujuan, maka hidupnya menjadi tidak efektif. Perjalanannya menjadi tidak efektif. Sama seperti kalau kita naik mobil sembarang mobil tadi, saudara, tanpa bertanya, tanpa tahu tujuannya kemana. Perjalanan kita pada hari itu tidak akan efektif. Kita akan terdampar entah di mana saja. Begitu juga kalau hidup kita tanpa tujuan, maka hidup kita hanya akan berputar-putar tanpa arah. Berputar-putar tanpa arah. Kita hanya akan membuang-buang waktu kita. Kita hanya akan membuang usia kita secara percuma. Singkatnya, saudara, hidup kita tidak akan efektif alias tidak menghasilkan hal-hal yang buruk. Saudara-saudara yang saya kasih, itulah sebabnya dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 yang kita baca tadi, Rasul Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Dia tidak ingin asal berlari dan asal memukul, saudara. Sebab apabila semuanya itu hanya asal-asalan, maka hidup yang dia lalui tidak akan efektif. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup yang mulia tidak hanya juga bukanlah hanya sekedar hidup dengan tujuan yang jelas, tetapi terlebih lagi adalah hidup dengan tujuan yang benar. Jadi kalau kita memiliki hidup yang mulia, ya pertama kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Namun yang tidak kalah penting, kita juga harus memiliki hidup dengan tujuan yang benar. Kalau para pelari yang dalam ilustrasi Rasul Paulus tadi katakan tujuan mereka untuk memperoleh mahkota. Demikian pula dengan kita, saudara. Ya, mungkin kadang kalau kita memiliki tujuan ya untuk bertanding, misal ikut lomba, pasti tujuannya untuk mencapai sebuah hadiah, ya, mahkota, ya, gitu ya, mahkota. Tetapi kalau kita melihat apa yang dikejar oleh orang-orang yang mengikuti lomba, ya boleh dikatakan itu adalah mahkota atau hadiah yang sifatnya fana, tidak kekal, limited, terbatas, ya. Tapi tidak dengan demikian kalau kita memiliki tujuan yang jelas dan mulia di dalam Tuhan. Mahkota yang kita kejar, mahkota yang tidak mudah lain, mahkota yang bukan sifatnya fana, tetapi mahkota yang ya. Kita harus mengejar tujuan hidup yang mulia, tujuan hidup yang jelas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, karena hanya dengan demikian kita dapat memuliakan nama Allah. Kalau kita hidup dengan tujuan yang mulia. Hidup yang mulia adalah hidup yang bermutu. Ingat, saudara, mutu hidup kita tidak ditentukan oleh panjang pendeknya usia kita, namun oleh mulia atau tidaknya tujuan hidup kita.
Walaupun kita berusia panjang, namun kalau usia yang panjang itu kita isi dengan tujuan hidup yang hina, maka kehidupan kita tidaklah bermutu. Sebaliknya, bisa saja kita tidak berkesempatan hidup terlalu lama di dunia ini, asal kita telah hidup dengan tujuan yang mulia. Maka hidup yang relatif singkat itu telah menjadi hidup yang bermutu, hidup yang efektif. Tuhan Yesus merupakan contohnya bagi kita. Dia hanya hidup di dunia ini sebagai seorang manusia dalam kurun waktu 33,5 tahun saja. Namun hidup yang singkat itu merupakan hidup yang bermutu. Terbukti saudara, sekarang saudara, lebih dari sepertiga penduduk dunia, lebih dari sepertiga dunia ini hari ini menjadi pengikut Yesus. Ya, Yesus adalah pribadi yang mulia, bukan karena harta, kedudukan, dan berbagai hal lain yang bersifat fana yang dikejar manusia. Bukan. Yesus adalah pribadi yang mulia karena dirinya hadir di dunia dengan tujuan yang mulia. Yang kedua saudara, hidup yang mulia adalah hidup yang bermakna. Hal ini yang dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 tadi yang kita telah baca. Jangan hidup hanya mengejar tujuan yang bagaikan emas sepuhan, yang walaupun kemilau namun mudah luntur. Kejarlah mahkota yang abadi, yang mulia. Hiduplah dengan tujuan yang mulia, supaya dengan demikian hidup Anda menjadi penuh. Hidup Anda menjadi penuh dengan makna, alias tidak sia-sia. Anda mengalami kepenuhan dalam hidup. Saudara-saudara yang saya kasih, mari teruslah menghidupi kehidupan yang memiliki tujuan yang jelas, namun juga mulia di dalam tujuannya yang benar. Hiduplah dalam tujuan yang mulia dan juga dalam kehidupan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Pada kami dijelaskan bahwa kami perlu memiliki tujuan hidup yang jelas. Kami percaya ketika kami ada di dalam Engkau Tuhan, tujuan hidup kami adalah hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam segala aspek kehidupan kami, biarlah kehidupan kami memancarkan kasih-Mu Tuhan, sehingga setiap orang dapat diberkati lewat keberadaan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur sepanjang hari kami percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan Engkau limpahkan dalam kehidupan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Sampai ketemu nanti sore di dalam acara Foto Baba Auri. Shalom.